relawan-relawan yang tidak digaji, tidak dikasih duit, mereka lillahi ta'ala, anak-anak muda yang luar biasa. Dari mana mereka? Bikers subuhan. Sabun, anak muda nasa'ah kepada Allah, dan anak muda itu insya Allah adalah biker subuhan. Sabun, anak muda nasa'ah fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, dan anak muda itu insya Allah adalah biker subuhan. Membangkitkan semangat kita di masa akan datang. Takbir! Semakin memupuk persatuan kita, takbir, semakin membangkitkan semangat kita. Allahu Akbar. Born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga Allah Subhanahu. Kita sama-sama belajar lagi, sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan pembelajaran ini menambah wawasan kita dan tidak hanya berhenti di pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu bertransformasi menjadi akhlak dan perilaku yang lebih baik. Seperti biasa, kita akan menghening dulu supaya kita hadir utuh di sini saat ini, supaya hati kita lebih terbuka dan pintu hikmah akan diberikan kepada kita. Maka pikiran-pikiran yang sibuk, pikiran-pikiran yang berat, mari kita santaikan dulu, mari kita rileks dulu, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Menghening dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini dan siap-siap untuk mengosongkan gelas, karena mudah-mudahan akan terisi dengan hikmah-hikmah yang bermanfaat untuk kita semua. Tidak bosan-bosan sekali lagi mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau ceramah, bukan mau bertausiah, bukan mau menggurui apalagi. Jadi jangan merasa digurui, jangan merasa diceramahi, tapi kita belajar. Kita sama-sama membuka pikiran. Ini hanya berbagi pendapat, berbagi pengetahuan yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita simak, dan yang paling penting adalah manfaat itu membawa kepada kesadaran yang lebih baik. Sudah banyak hal yang kita diskusikan, yang kita bahas, yang kita selami, di mana kita mulai menyadari bahwa ternyata hidup ini hanyalah peran, di mana kita menyadari bahwa ternyata kita bukan datang, kita bukan asli di sini gitu ya, dalam artian innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita ini datang dari Allah, akan kembali ke Allah. Kita ini datang dari tempat yang satu, akan kembali ke situ, dan kita sedang melakukan perjalanan hidup di dalam school of life. Hidup adalah sekolah, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, termasuk tayangan ini juga adalah tayangan pembelajaran, supaya kita bisa sama-sama saling mengenal diri. Jangan lupa, man arafah nafsah faqad arafah rabbah. Siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Sekarang kita akan mendalami tentang bagaimana pengenalan terhadap Tuhan, di mana pengenalan terhadap Tuhan ini sering disebut dengan kalimat ma'rifatullah. Bahkan ketika Nabi Muhammad mengatakan awaluddin ma'rifatullah, sebelum adanya din, sebelumnya adanya agama adalah pengenalan kepada Tuhan gitu. Dalam artian, nanti kita akan mengerti bahwa agama adalah jalan untuk mengenal Tuhan juga. Tapi poinnya, jangan sampai beragama tapi tidak mengenal Tuhan. Karena boleh jadi hari ini melakukan ritual tapi tidak mengenal siapa Tuhannya. Misalkan kalau kita mengambil dalam tradisi Islam, kenapa di rukun Islam nomor 1 syahadat dulu baru sholat gitu. Syahidah itu kan menyaksikan, baru sholat itu terhubung. Bagaimana saya mau terhubung? Sholat itu kan kalau di surat 20 ayat 14 Al-Quran mengatakan innani anallah, aku ini adalah Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat. Pertanyaan, syarat mutlak mengingat apa sih? Ketemu. Karena kita tidak mungkin bisa mengingat apapun siapapun yang belum kita temukan. Gitu ya. Saya bisa mengingat seseorang karena saya udah ketemu sama dia gitu. Sehingga ketika nanti kita mengerti bahwa kenapa penting sekali dalam konteks yang namanya ma'rifat, mengenal, dan nanti dalam konteks yang namanya syahadat, syahidah, menyaksikan, di mana nanti outputnya adalah sholat, adalah mengingat, itu adalah satu rangkaian kesadaran yang mudah-mudahan kita tidak mengerjakannya di level 2 tambah 2, hanya ritual gitu maksudnya. Masih ingat ya,
2 tambah 2 akan 16, log 10.000, kesadaran rendah, menengah, dan tinggi gitu kira-kira. Dan kita mulai belajar terus-menerus supaya kita masuk ke kelas log 10.000 gitu, supaya kita luas sekali. Dan jangan lupa juga bahwa kita banyak nggak taunya daripada taunya. Yuk, stay at beginner mode, selalu mau belajar, karena kenapa? Begitu kita merasa tahu, maka pengetahuan itu akan berhenti menghampiri kita. Kita mulai. Oke. Hari ini kita akan masuk ke dalam konteksnya adalah bangkitnya kesadaran spiritual. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam pengenalan kepada Tuhan, pengenalan kepada Allah gitu. Kenapa? Karena penting sekali dalam konteks tadi dikatakan bahwa awaludin ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan seseorang mau mengingat, tadi ya, dia harus bertemu. Dan pertemuan itu harus terjadi untuk supaya bisa mengingat. Nah, ini bolak-balik nih, gitu ya. Dan saya ulang-ulang ini supaya nanti tetap menjadi satu kesadaran gitu. Penting untuk diulang-ulang gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 51 ayat 56. Yang artinya apa sih? Dan aku tidak menciptakan. Oke, menciptakan. Kita akan mengawali pengenalan ini dengan kata cipta. Kenapa? Karena begitu kita mengerti cipta di konteks yang lebih dalam, kita akan mengerti bahwa menciptakan itu bukan dari tidak ada menjadi ada. Bukan hanya itu. Karena selama ini kalau bicara menciptakan itu apa sih? Dari nggak ada jadi ada. Benar, itu nggak salah. Itu tidak salah sama sekali. Tapi kelasnya 2 tambah 2 gitu kira-kira. Nah, sekarang kita luaskan dulu tuh arti kata cipta, supaya nanti kita akan mengerti tentang man arafah nafsah faqad arafah rabbah, kenal diri, kenal sama Tuhan. Kalau mengenalkan artinya ya dalam tanda petik tidak asing dong. Gitu ya. Maaf sekali. Boleh jadi hari ini berritual, rajin, tetapi asing kepada Tuhan gitu. Nggak kenal sama Allah gitu kira-kira. Apa buktinya nggak kenal sama Allah? Perilakunya atau sifatnya aja tidak nempel pada dirinya gitu. Ya, makanya kan kalau kita berbicara dalam ritual sholat, misalkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukan hanya menggerakkan raga. Menggerakkan raga itu hanya ritualnya. Di mana ritual harus dibarengi dengan kesadaran spiritual. Maka semuanya jadi holistik. Makna dari cipta. Karena dengan di situ kita akan bangkit kepada spiritual birth kita, bukan hanya dalam psychological birth, tetapi bangkitnya kesadaran spiritual. Di surat 51 ayat 56 tadi, di situ dikatakan Allah menciptakan, cipta jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa? Untuk ibadah. Nah, ini juga menarik kata-kata ibadah. Ibadah diterjemahkan menjadi menyembah. Itu nggak salah sama sekali. Tetapi kalimat yang paling atau kata yang paling pas dalam konteks yang namanya ibadah itu sebetulnya bukan menyembah sih. Tetapi ibadah itu artinya adalah melayani. Dalam konteks mengerjakan apa yang direncanakan. Gitu kira-kira. Maka karena kesadaran ibadah ini hanya skupnya 2 tambah 2 gitu misalkan, ini ada kadang-kadang ada hal yang menarik gitu. Ini sering terjadi dalam keseharian gitu. Misal, ada orang lagi meeting nih. Begitu meeting, azan bunyi gitu. Terus ada yang menyebutkan, udah yuk selesai dulu meetingnya, kita ibadah dulu gitu. Seakan-akan si meeting itu bukan ibadah gitu kira-kira. Seakan-akan ibadah itu hanya mengerjakan ritual yang sudah terkonsep, yang sudah terulang-ulang menjadi satu kebiasaan, seakan-akan di luar ritual itu kita tidak melakukan ibadah. Padahal mencangkul itu adalah ibadah bagi petani. Gitu ya. Memancing itu adalah ibadah bagi nelayan. Dalam konteks ibadah yang lebih luas, ibadah itu bukan hanya gerakan ritual yang kita ketahui dalam apapun konteksnya, misalkan agama gitu misalkan. Karena kenapa? Ibadah tidak terletak dari apa yang kita kerjakan, tetapi ibadah terletak dari sikap hati ketika kita mengerjakannya. Kalau sikap hati mengerjakannya membawa Allah di situ, mengedepankan Allah di situ, dalam pekerjaan apapun kita adalah ibadah sebetulnya. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Selama ini mengerti cipta itu adalah dari tidak ada menjadi ada, gitu kira-kira. Salah? Enggak. Tetapi kita akan membahas ini di log 10.000
supaya kita punya sedikit lebih luas gitu ya, paradigma berpikir kita, kesadaran kita lebih luas gitu. Nah sekarang kita renungkan, bukankah kita sering mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Nah ke situ lagi tuh, itu memang esensial banget sih. Semua berasal dariku, kata Allah, dan akan kembali kepadaku. Di surat 57 ayat 3 dikatakan, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Yang awal adalah dia, yang akhir juga adalah dia, gitu kira-kira. Kalau yang awal adalah dia, yang akhir adalah dia, berarti yang bukan dia tuh yang mana? Kan nggak ada dong harusnya. Awalnya Allah, akhirnya Allah. Di antara awal dan akhir, ya tentu saja di situ pasti ada Allah, gitu kira-kira. Nah, apa sih maksudnya? Apa yang bisa kita pelajari dari analogi ini? Kita akan menyelami kata cipta itu bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi cipta bisa kita maknai dari sesuatu yang memanifestasi menjadi sesuatu, manifestasi. Jadi artinya apa? Menciptakan itu artinya memanifestasikan. Dan nanti kita akan mengerti. Di surat 24 ayat 35 misalkan, Allahun nur, aku adalah cahaya. Cahaya itu adalah energi. Lagi-lagi, energi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan. Tetapi dia bisa bertransformasi gitu. Nah berarti, langkah awal dalam ma'rifatullah, langkah awal dalam kebangkitan spiritual, mari kita merubah mindset kita dari kata cipta, bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi dari satu sumber memanifestasikan menjadi bentuk yang lain. Mungkin kalau TK, SD, SMP pernah diajarin sifat-sifat Allah gitu kira-kira. Pasti kita selalu mengingat nomor satu adalah wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Oke? Mawujud berarti kan memanifestasikan. Berarti kalau aku menciptakan, bahasa sederhananya sekarang yang bisa kita ambil, aku memanifestasikan diriku. Sehingga begitu kita mulai sadar bahwa ini semua adalah manifestasi datang dari sumber yang sama, kita akan mulai mengenal Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tidak ada yang kita lihat, hanyalah manifestasi dia dengan wujud yang berupa dan beragam, gitu kira-kira. Sekarang kita melihat dari drama kosmis awal penciptaan manusia. Ketika Allah membuat satu sistem bersama malaikat, di mana di situ nanti kita akan mengerti apa ya tujuan dari penciptaan ini semua itu untuk apa sih. Nah, saya kasih contoh sederhana. Di surat 38 ayat 72, dari 71 deh, 71, 72 sampai 82 itu kalau boleh mau dibaca lengkap tuh, itu 71 sampai 82 itu tentang drama kosmis dasar awal kita diciptakan gitu. Di situ perencanaan ada datang dari situ gitu. Masih ingat ya, 6 masa penciptaan manusia sebelum kita datang tuh disiapin dulu sistemnya. Dan sistem itu nanti sistemnya Allah atau operating sistemnya Allah itu nanti disebut sebagai malaikat. Maka Allah menciptakan malaikat, malaikat itu tim kerjanya Allah, gitulah gampangannya. Operating sistemnya Tuhan, gitu kira-kira. Maka disebut malakut. Malakut itu dari kata malak. Malak itu artinya tunduk patuh, yang tidak akan pernah keluar dari jalur, gitu kira-kira. Maka itu adalah operating system. Handphone kita, kalau di dalamnya nggak ada operating system, kita nggak akan bisa menggunakan. Maka semua sistem itu berjalan karena ada operating systemnya, sistem kerjanya. Oke, sekarang kita lihat dialog antara Allah dengan malaikat waktu mau bikin kita sebagai manusia, yang nanti manusia itu akan diberikan tugas sebagai khalifah. Ingat ya, kita udah bahas khalifah. Mudah-mudahan kita semakin luas nih menghadapi kehidupan ini. Mudah-mudahan kita nggak jadi orang terus gitu, tapi belajar terus menjadi manusia dan belajar untuk menjalankan peran sebagai khalifah itu sendiri. Di ayat itu dikatakan begini, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, dia bilang, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, dari tanah. Nah, ini menarik sekali nih. Sadarilah, ketika kita bercermin, kita ini adalah tanah yang diberi bentuk. Ini kan tanah nih sebenarnya, cuma dikasih bentuk.
Maka kita ngelihat ke siapapun kan sebetulnya juga ya tanah-tanah juga gitu. Maka apa yang bisa kita ambil analogi dari tanah? Kita nggak bisa merasa lebih baik, kita nggak bisa menjelekan siapapun, karena kenapa? Bahan baku kita ini sama. Yang membedakan itu egonya. Maka belajarlah kepada tanah. Tiap hari diinjak tapi harganya naik terus gitu kira-kira. Dalam tanda petik gitu ya, kita bisa menganalogikan ini dalam kehidupan kita gitu. Supaya kita sadar juga, nggak terlalu esensial kalau saya ngerasa lebih baik dari dia. Oh, orang sama-sama dibuat dari tanah kok, gitu kira-kira. Dan kesadaran ini akan membuat kita untuk semakin humble, menghormati, menyadari bahwa kita ini sebagai manusia bahan bakunya sama. Udah, nggak usah ngerasa lebih baik gitu. Dan kita nggak punya hak untuk menjudge. Ingat, di surat 68 ayat 7, yang paling tahu mana yang lurus jalannya, yang bengkok jalannya, yang benar, yang salah, yang maha mengetahui itu hanyalah Allah, yang bisa ngejudge itu hanyalah Allah. Titik. Jangan mengambil peran Tuhan di bumi. Peran kita tuh cuman belajar, bukan untuk menilai. Begitu kita ngambil peran yang lain, ingat ya, itu pasti kita akan capek gitu menghadapi hidup. Nggak akan flowing, nggak akan mengalir, nggak akan bahagia, susah untuk tenang aja. Apalagi mengambil perannya Tuhan untuk menilai. Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ingat nih, sekarang kita udah punya analogi baru tentang cipta di level log 10.000, bukan dari tidak ada menjadi ada. Artinya, di sini kalau mau agak lebih dalam lagi berbicara, Allah bilang ke malaikat itu gini kira-kira. Malaikat, aku akan mewujudkan diriku dalam konteks di mana Allah itu adalah ruh, Allah itu adalah goib, Allah itu adalah tidak tertampak, kepada bentuk fisik di mana tanah itu akan menjadi wadahku, gitu kira-kira. Maka nanti kita akan mengerti dan menyadari begitu kita bercermin, kita hanya melihat kemasannya. Jangan lupa, isinya sama. Isinya adalah dia, di mana seorang manusia dalam tanda petik adalah manifestasi dari Allah itu sendiri. Maka sering juga disebut sebagai imago Dei, the image of God gitu. Sehingga nanti kita akan mengerti, oh ternyata yang saya lihat di depan cermin itu ternyata cuman kemasan. Oh ternyata Allah mendesain manusia itu hanyalah untuk menjadi wadahnya. Di mana di surat 57 ayat 4, ketika 6 masa penciptaan, aku akan tinggal di arsy. Arsy itu artinya bangunan, makanya ilmu tentang bangunan disebut arsitek gitu misalkan. Maka bangunan inilah yang akan menjadi dalam tanda petik wadah atau rumahnya Tuhan atau rumahnya Allah itu sendiri gitu. Jelas ya? Makanya kelak Nabi Muhammad akan mengatakan, qalbun mukmin baitullah. Qalbu orang yang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, gampangannya, sederhananya, wahai malaikat, aku akan tampil di muka bumi dengan kemasan yang namanya adalah terbuat dari tanah. Oke? Berarti ketika kata cipta, dia memanifestasikan dirinya menjadi manusia. Manusia ini adalah wadah dari ruh itu sendiri, percikan ruhnya Allah, gitu kira-kira. Supaya nanti kita ngerti, meskipun kita berbeda kemasan luarnya, tapi isinya datang dari tempat yang sama. Ingat nggak waktu kita bahas tentang balon merah sama balon kuning? Merah sama kuning itu cuman kemasannya, isinya sama-sama udara. Atasan sama bawahan cuman beda casingnya, mereknya, isinya sama. Disitulah nanti kita akan mengerti bahwa kenapa ada ayat yang mengatakan aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Di Al-Baqarah 186 dikatakan, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku adalah qorib, dekat sekali. Tapi saking dekatnya, kadang-kadang nggak kelihatan. Kenapa? Tertutup oleh ego. Maka kalau kita mengerti ini, kita menyadari bahwa tubuh fisik kita ini hanyalah rumah. Bagi tuan rumahnya sendiri itu adalah Dia, Sang Maha Menjadikan, Tuhan itu sendiri. Maka kenapa begitu kita mengenal diri ini, kita akan mengenal siapa isinya, di mana nanti kita akan mengerti
ternyata isi yang di saya sama isi yang di kamu sama isi yang di mereka, isinya sama-sama datang dari sumber yang sama. Tapi saya bisa menjelekkan kamu karena kenapa? Saya nggak ngelihat isinya, tapi saya ngelihat kemasannya. Maka begitu kita terlalu sibuk menilai kemasan, kita akan sulit untuk memahami isinya. Maka di situ nanti kita akan mulai sadar bahwa kemana saja kamu melihat, kamu hanya sedang melihat wajahku, kata Allah. Wajah ini bukan muka, wajah itu artinya appearance, penampilan. Maka semua semesta raya ini sumbernya sama, tetapi begitu dia hadir ke semesta, dia akan mewujud dengan bentuk yang berbeda-beda, tetapi pada esensinya semuanya adalah sama. Mari kita berandai-andai dan kita berimajinasi. Kita ada di satu ruangan, ada di dalam satu ruangan. Di tengah-tengah ruangan itu ada satu lilin yang bercahaya, ada apinya. Bayang ya, di tengah ruangan ada satu lilin. Ruangan itu dikelilingi sama 1000 kaca cermin. Berarti di situ akan ada 1001 pantulan lilin itu sendiri. Nah, nanti kita akan menyadari bahwa kita semua ini adalah cermin-cermin itu yang memantulkan cahaya ilahiyah, yang memantulkan cahaya Sang Maha Menjadikan, yang memantulkan cahaya nurnya Allah, di mana inti sari sejati dari diri kita semua adalah cahaya Dia. Maka yang terpenting dalam kesadaran ini untuk membangkitkan kesadaran spiritualitas kita, mari kita mulai menyadari bahwa ini adalah kemasan. Ini adalah rumahnya bagi Sang Maha Menjadikan. Ini adalah rumahnya Allah dalam tanda petik. Di mana yang seharusnya menjadi tuan rumah adalah Allah itu sendiri. Tapi maaf sekali, yang sering terjadi adalah Allah menjadi tamu di rumahnya sendiri karena yang jadi tuan rumah adalah egonya. Yang jadi tuan rumah adalah nafsunya. Yang jadi tuan rumah adalah keinginannya, mau-maunya. Oleh karena itu, disitulah kita penting sekali untuk terus-menerus meniti ke dalam diri. Untuk kita sama-sama menembus dinding kesadaran kita, untuk menyadari bahwa kita dihadirkan ke sini dengan tugas yang spesifik, kita punya kurikulumnya masing-masing, dan kita semua akan menjadi khalifah pengganti, di mana membiarkan Allah menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Oleh karena itu, karena sifat Allah itu adalah sifat kasih sayang, hal yang paling sederhana bisa kita lakukan, gak usah terlalu kemana-mana, mari kita selalu jadikan rasa kasih sayang sebagai fundamental kehidupan kita. Jangan lupa, bahan baku kita ini adalah kasih sayang. Benci itu diajarkan, iri itu dibiasakan, dendam itu dipupuk. Yuk kita kembalikan diri kita ke fitrah, di mana kita ini adalah percikan ruhnya Dia, di mana kita ini adalah sumber kasih sayang, yang jangan sampai perbedaan warna, perbedaan keyakinan, perbedaan suku, bangsa, agama, ras, dan seterusnya justru menurunkan kadar kemanusiaan kita sebagai khalifah, sebagai ambasadornya Tuhan, sebagai penggantinya Allah yang sekarang kita punya tugas masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini ada bahan perenungan untuk kita kunyah pelan-pelan dan kita mendapatkan esensi yang sejati, mengenal diri, mengenal Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.